Semua tampak sempurna hingga satu malam tak terduga mengguncang kehidupan Alia. Dalam pelukan ayah mertuanya, ia menyadari bahwa cinta bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Tetapi juga bisa menghancurkan segalanya. Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman semua untuk like dan subscribe channel kami Kisah yang Tertulis. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota kecil yang tenang, Alia, seorang wanita berusia 27 tahun, merasakan indahnya dunia. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, terlahir dalam keluarga sederhana dengan orang tua yang sangat menyayangi dan mendukungnya. Cinta sejatinya hadir ketika Alia bertemu dengan Rahmat, pria tampan berjiwa petualang yang suka bercanda dan memiliki cita-cita yang tinggi. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama di sebuah acara pernikahan teman dekat Alia. Seminggu setelah itu, mereka berdua resmi berpacaran dan hubungan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setelah 2 tahun berpacaran, Alia dan Rahmat akhirnya memutuskan untuk menikah. Acara pernikahan mereka sederhana tapi penuh kebahagiaan, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Saat sesi penciuman, Alia merasa seakan berada di awan, tak percaya bahwa ia dapat menikahi pria yang begitu dicintainya. Rahmat adalah sosok yang bertanggung jawab dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kecil yang baru mereka bentuk. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kecil yang nyaman. Alia yang suka memasak sangat menikmati waktu dan menghabiskannya di dapur. Ia seringkali mengejutkan Rahmat dengan masakan baru tiap kali suaminya pulang kerja. Alia merasa ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan cinta dan segala sesuatunya. Namun kehidupan kadangkala membawa perubahan yang tak terduga. Beberapa bulan setelah pernikahan, Rahmat mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan di luar kota. Meskipun sulit, Rahmat memutuskan untuk menerima tawaran itu demi masa depan mereka. Alia merasa bangga, tetapi rasa kesepian mulai merayapi hatinya. Terpaksa ia tinggal sendirian di rumah, meninggalkan segala rutinitasnya dan menunggu Rahmat pulang. Di akhir pekan, ketika Rahmat pergi, Alia mulai merasa sepi. Dia menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku, menonton film, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, hari-harinya terasa membosankan tanpa kehadiran Rahmat. Dalam benaknya, ia terus memikirkan bagaimana caranya untuk membuat suaminya merasa bahwa ia selalu ada di sisinya meskipun terpaut jarak. Suatu sore saat Alia sedang mencuci piring, telepon di meja makan bergetar. Itu adalah panggilan dari ayah mertuanya, Pak Mulyono. Ayah Rahmat yang ingin mengunjunginya. Setelah sekian lama, Alia merasa senang sekaligus tegang. Ia tahu Pak Mulyono adalah orang yang baik dan selalu mendukung anak-anaknya. Alia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak terduga. Sesampainya Pak Mulyono di rumah, Alia menyambutnya dengan penuh semangat. Mereka bercerita banyak hal. Alia merasa nyaman berbicara dengan Pak Mulyono, terutama tentang suaminya Rahmat. Mereka terkadang berkolaborasi. Dirinya bercerita tentang hal-hal kecil yang dianggap lucu tentang Rahmat, dan Pak Mulyono juga membagikan kenangan masa kecil Rahmat. Dalam suasana hangat tersebut, Alia merasa seolah ada ikatan antara dirinya dan ayah mertuanya. Hari-hari berlalu dan mereka mulai rutin bertemu. Pak Mulyono sering datang untuk menemani Alia di rumah, membawa makanan, dan membantu pekerjaan rumah tangga. Keduanya merasa adanya kenyamanan yang tidak biasa, meskipun mereka berbagi rasa kehilangan yang sama. Situasi ini juga tak luput dari potensi kerentanan. Alia merasakan sesuatu yang berbeda ketika bersama Pak Mulyono. Sifatnya yang tenang dan pengertian membuatnya merasa dihargai dalam kebersamaan mereka. Alia menemukan pendengar yang baik, seseorang yang mau mendengar keluh kesahnya tentang kesepian dan kerinduan pada Rahmat. Momen-momen kecil ini semakin mendekatkan mereka. Walau tanpa disadari, satu malam saat Alia dan Pak Mulyono sedang menonton film di ruang tamu, situasi tersebut menciptakan ketegangan yang sulit dihindari. Ketika sebuah momen komedi terjadi, Alia tertawa terlalu keras dan secara tidak sengaja menyentuh lengan Pak Mulyono. Tatapan mereka bertemu dalam sekejap. Ada kilatan emosi yang sulit dijelaskan. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi pada dirinya? Apakah ini hanya imajinasi di tengah kesepian? Keberadaan Pak Mulyono di rumah Alia menjadi pelipur lara dalam periode kesepian yang dialaminya.
Setiap pertemuan dengan ayah mertuanya itu menjadi semacam pengingat akan kehadiran Rahmat yang mungkin tidak bisa ia rasakan secara fisik. Tak satu pun dari mereka yang menyangka momen-momen kecil ini akan menggulirkan bola salju dari emosi dan kerentanan yang perlahan-lahan menuntun mereka berdua ke arah yang bisa mengubah hidup. Alia dan Pak Mulyono sering menghabiskan waktu bersama setiap kali Rahmat ditugaskan di luar kota. Mereka kadang memasak bersama, mendiskusikan resep-resep yang disukai Rahmat, atau sekadar menonton film di ruang tamu. Satu malam saat sedang menyiapkan makan malam, Alia secara tak sengaja mengiris jarinya. Saat memotong sayuran, rasa sakitnya langsung muncul dan Pak Mulyono segera merapat mengambil alih proses memasak sambil memperhatikan tangan Alia yang berdarah. "Biarkan saya yang mengobatinya," kata Pak Mulyono sambil mencari perban di laci. Alia merasa canggung, tetapi ada sesuatu dalam perhatian Pak Mulyono yang membuatnya merasa nyaman menyaksikan sosok ayah yang tenang dan penuh kasih itu. Hatinya bergetar. Mereka berbagi momen dim yang mendalam. Ketika Pak Mulyono dengan lembut membalut luka di jarinya. Dalam sekejap, kehangatan yang tak terduga mengalir di dinta mereka. Hari demi hari kedekatan mereka semakin meningkat. Alia mulai membicarakan lebih banyak hal personal tentang impiannya, ketakutannya akan masa depan dan rasa sepinya. Saat ditinggal Rahmat, Pak Hendra mendengarkan dengan seksama seolah memahami semua kegundahan di dalam hati Alia. Perlahan rasa kagum dan kepercayaan yang mendalam tumbuh dalam diri Alia. Tak lama kemudian, Alia menyadari bahwa perasaannya sudah melampaui batas-batas kesopanan. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, Alia dan Pak Mulyono terpaksa terjebak di dalam rumah. Mereka duduk dekat kompor yang menyala membahas kenangan masa lalu, tentang kehidupan berkeluarga. Alia menceritakan pengalamannya sebagai istri baru dan bagaimana ia merasa penuh harapan untuk masa depan. Namun di antara gelak tawa dan keceriaan itu, ada benih kerinduan yang terpendam dalam hati Alia. Di saat suasana yang hangat dan intim itu, sebuah momen tiba-tiba terjadi. Alia jatuh ke dalam pelukan Pak Mulyono yang sangat melindungi seolah ada kekuatan yang menarik mereka satu sama lain. Satu detik di sana, Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedekatan yang tak wajar bagi seorang menantu dan mertua. Tangan Pak Mulyono menyentuh. Rambutnya lembut dan Alia merasakan denyut jantungnya semakin cepat. Dia tahu ini bukan jalan yang benar. Tetapi hatinya bergetar dalam perasaan yang kompleks dan membingungkan. Setelah malam itu, Alia berusaha menjauhkan diri dari Pak Mulyono, mencoba meyakinkan diri bahwa momen tersebut hanyalah hayalan belaka. Namun, tidak ada yang dapat menghentikan perasaan itu. Mereka semakin sering bertukar pesan dan berbicara. Terkadang di tengah malam saat Alia merasa kesepian yang melanda. Alia berusaha membentengi hatinya, tetapi setiap kali bersama Pak Mulyono, ia merasa terpikat. Lebih dalam satu hari, Alia mulai memperhatikan bahwa Pak Mulyono pun merasakan hubungan yang berbeda. Di setiap tatapan dan sentuhan, Alia bisa merasakan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Di saat yang sama, satu pertanyaan membayangi pikirannya. Apakah semua ini bisa berakhir dengan baik? Merasa gelisah, Alia berusaha menjauh dari Pak Mulyono. Namun mereka selalu gagal seolah ada tali tak terlihat yang mengikat mereka. Dalam hubungan ini, disinilah masalahnya. Alia menyadari bahwa ia mulai tertarik pada sosok Pak Mulyono secara romantis. Setiap kali mereka berdekatan, emosinya selalu bergejolak. Ada rasa bersalah yang menyelimuti hati Alia, mengingat suaminya, Rahmat, yang sedang berjuang untuk masa depan mereka. Alia terjebak dalam pusaran perasaan yang mengkhianati cinta suaminya. Lalu, saat semua rasa bingung itu bergejolak dalam hatinya, Alia merasa lelah. Ia meminta jeda dari interaksi mereka. Tetapi Pak Mulyono tetap mendatanginya. Dia tidak bisa melupakan sentuhan lembut dan tatapan mendalam antara mereka. Ketika setiap hari berlalu, Alia merasa tak berdaya untuk melawan takdir yang mengaitkannya dengan Pak Mulyono. Alia menyadari bahwa keputusan untuk bertahan atau melanjutkan hidupnya akan menjadi pilihan paling sulit dalam perjalanan ini. Dia sudah melanggar aturan yang tidak seharusnya dilanggar. Namun rasa cinta dan ketertarikan itu terlalu kuat. Dengan perasaan penuh keraguan dan ketakutan, Alia terpaksa memasuki dunia yang tidak pernah ia inginkan. Satu malam ketika hujan, rintik-rintik mulai turun lagi. Hati Alia dipenuhi dengan kerinduan dan rasa bersalah. Dia menghadapi dilema antara hatinya dan tanggung jawabnya.
Alia tahu, tanpa disadari hidupnya telah terjerat dalam jaring kesalahan yang sulit untuk diurai. Bagi Alia, harapan untuk kembali ke kehidupan yang damai terasa semakin jauh dan saat itu dia tidak pernah menyangka tragedi yang akan datang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Hubungan antara Alia dan Pak Mulyono semakin rumit. Momen-momen kebersamaan mereka tidak lagi hanya sekedar menjalin ikatan keluarga, melainkan juga menyimpan banyak rinduan dan ketegangan yang sulit diungkapkan. Alia menyadari bahwa dia sudah terjerat dalam perasaan yang lebih dalam daripada sekadar rasa syukur terhadap perhatian ayah mertuanya. Dia merasa bersalah, tetapi sekaligus tidak bisa memungkiri bahwa dia mencari kehadiran Pak Mulyono sebagai pelindung dari kesepian yang melanda. Hari-hari berlalu dan setiap pertemuan menjadi lebih akrab dan intim. Alia tidak bisa mengelak dari perasaan yang sudah terlanjur tumbuh di dalam hatinya. Pak Mulyono tampak mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi dia juga merasakan kekosongan yang sama. Perlahan, ketegangan itu mulai memuncak antara mereka, seolah sebuah magnet yang menarik dan tak dapat ditolak. Satu malam, mereka bersama-sama menonton film di ruang tamu saat hujan deras di luar. Alia mengenakan pakaian tidur yang longgar dan nyaman berusaha mencoba merasa santai meskipun ketegangan di antara mereka semakin terasa. Saat adegan emosional dalam film itu muncul, Alia merasakan air matanya mengalir. Dengan refleks, Pak Mulyono meraih tangannya, menekankan dukungan dan pengertian yang sering dia berikan. Namun, saat tangan mereka bersentuhan, sebuah kilatan listrik menembus suasana dan Alia dapat merasakan jantungnya berdebar kencang. Dalam momen yang penuh emosi itu, Pak Mulyono membelai wajah Alia dengan lembut seolah-olah ingin meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Alia merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi ada rasa ingin melawan, tetapi di sisi lain dirinya telah terpesona oleh perhatian dan cinta yang mengalir dari Pak Mulyono. Saat malam semakin larut, Alia berada di ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam suatu keputusan yang tidak terduga, Pak Mulyono mendekat dan mencium bibir Alia. Dalam keheningan malam, Alia menutup matanya, membiarkan perasaannya mengalir. Dia tahu ini salah. Tetapi hatinya seakan melepaskan segala beban yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ciuman itu adalah pengakuan dari semua rasa cinta dan kerinduan yang telah terpendam. Setelah momen itu, Alia langsung terbangun dari lamunan. Dia tahu bahwa tindakan mereka tidak bisa diubah. Dan rasa cemas mulai menyelimuti pikirannya. Keputusan apa yang dia buat malam ini? Alia mencemaskan perasaannya dan konsekuensi dari hubungan terlarang ini. Dia tidak mencintai Pak Mulyono seperti dia mencintai Rahmat. Tetapi mengapa dunia di sekelilingnya mulai terasa buram dan membingungkan? Apa artinya semua ini? 1 minggu setelah kejadian itu, Alia mulai merasakan dampak dari hubungan mereka. Meski dia berusaha untuk menjaga jarak, pemikiran tentang Pak Mulyono terus menghantuinya. Di saat yang sama, Alia merasakan sesuatu yang semakin tidak biasa, mual yang perlahan-lahan datang, dan perutnya yang mulai terasa aneh. Dengan perasaan was-was, Alia merasa perlu untuk memeriksakan diri ke dokter. Ketika hasil tes menunjukkan bahwa Alia hamil, kepanikan melanda. Alia tahu siapa yang menjadi ayah dari anak itu. Seharusnya mereka tidak pernah sampai ke titik ini. Dalam momen sendirian dan kesedihan, Alia merasakan betapa beratnya beban yang harus dia tanggung. Dia merasakan perpaduan antara kebahagiaan dan ketakutan. Di satu sisi, ada kehidupan baru yang tumbuh dalam dirinya, tetapi di sisi lain ada rasa bersalah yang tak terkira. Setelah menyadari kehamilannya, Alia menghadapi dilema besar. Apakah dia harus memberitahu Rahmat tentang situasi ini? Apakah dia harus memberitahu Pak Mulyono? Dia merasa terjebak, tidak bisa menjelaskan kepada siapapun. Sebuah sisi dalam dirinya ingin mengakhiri semua ini, tetapi sisi lain ingin melindungi anak yang belum lahir. Ketika Rahmat pulang ke rumah satu akhir pekan, Alia berusaha berperilaku normal meskipun hatinya dihimpi. Terasa cemas. Dia menyiapkan makanan favorit Rahmat dan berusaha tersenyum. Tetapi Rahmat bisa melihat ada yang tidak beres. "Kau terlihat berbeda. Ada yang mengganggumu?" tanya Rahmat. Perhatian dan penuh kasih. Alia tersenyum kecil, tetapi hatinya bergetar. Dia merasa tak layak mendapatkan semua perhatian itu. Sementara kebenaran tentang dosa yang dia lakukan berada di ujung lidahnya. Namun, dia tidak bisa berkata-kata takut akan apa yang mungkin terjadi setelahnya. Di malam yang sama,
Alia duduk di tepi tempat tidur mengingat semua kenangan bersama Rahmat. Kenangan yang kini mulai memudar oleh bayang-bayang kejadian yang tak terduga. Dia memikirkan serta merindukan hari-hari bahagia mereka. Sebelum kesalahan besar ini, Alia tahu bahwa jalan yang dia pilih membawa dia berpasangan dengan rasa bersalah yang menghantui. Dalam gelapnya malam, Alia merasakan pertarungan antara cinta, rasa bersalah, dan tanggung jawab dengan bayangan kehamilan dan cinta yang terlarang. Harapan untuk kembali ke kebahagiaan yang normal seolah tinggallah mimpi yang semakin jauh. Dia berada pada titik di mana keputusan akan menentukan nasibnya, dan Alia merasakan bahwa badai akan segera datang dengan konsekuensi yang tak dapat dihindari. Dalam keheningan malam yang mencekam, Alia terjaga dari tidurnya dengan jantung yang berdegup kencang. Perasaannya kini bagaikan badai yang mengguncang, mengingatkan dia akan realitas pahit yang harus dia hadapi. Kehamilannya bukan hanya tentang kehidupan baru yang bakal lahir, tetapi juga tentang memilih jalan yang harus diambil. Satu yang akan menentukan masa depan. Tak hanya untuknya, tetapi juga untuk Rahmat dan Pak Mulyono. Setiap hari Alia terjebak di dalam pikirannya, berjuang melawan rasa bersalah dan penyesalan. Dia teringat kembali pada Rahmat, suaminya, yang selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi mereka berdua. Alia tahu betapa besarnya cinta Rahmat dan betapa dia berusaha untuk melakukan segalanya demi kebahagiaan mereka. Namun saat ini hatinya telah terjerat dalam pilihan yang keliru dan ia merasa seperti pengkhianat. Suatu sore, setelah beberapa hari bertahan dalam kegelisahan, Alia mendapatkan pesan dari Pak Mulyono. Dia ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu yang penting. Pesan itu membuat jantung Alia berdebar, menyiratkan perasaan cemas dan gelisah. Pertemuan kali ini terasa semakin berat. Apakah Pak Mulyono mengetahui kehamilannya? Apakah dia akan mengakui semua yang telah terjadi di antara mereka? Dalam pertemuan itu, Alia memilih sebuah kafe kecil di pinggir jalan, berharap bisa mendapatkan suasana yang tenang untuk membahas hal ini. Ketika Pak Mulyono tiba, dia terlihat serius. Wajahnya mencerminkan beban yang sama seperti Alia. Rasakan mereka duduk di sudut jauh dari keramaian dan Alia merasa ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Alia, aku merasa ada yang harus kita bicarakan, kata Pak Mulyono. Suaranya dalam dan tenang. Alia merasa lehernya menegang, enggan untuk mengangkat mata dan menatap wajahnya. Apa yang ingin kita bicarakan? Pak Mulyono tanyanya ragu menahan nafas tentang hubungan kita. Ia melanjutkan, perlahan-lahan menata kata-katanya agar tidak melukai. Aku tahu bahwa kita telah melewati batas yang seharusnya tidak kita langkahi. Aku ingin meminta maaf jika aku telah menciptakan kebingungan dalam hidupmu. Alia merasa semua kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang hari. Dia ingin berbicara, tetapi suaranya terkatung-katung di tenggorokan, memikirkan kembali semua momen manis dan membara antara mereka. Air mata tak tertahan mengalir di pipinya Alia. Jika kita terus seperti ini, kita akan menghancurkan segalanya, lanjut Pak Mulyono. Aku tidak ingin melihatmu terjebak dalam masalah ini. Kita harus mencari jalan keluar. Kata-kata itu memicu gelombang pemikiran di dalam hati Alia. Dia tahu dia harus membuat keputusan. Saat itu, dia merasa terjebak antara dua dunia yang sama sekali berbeda. Antara cinta dan tanggung jawab. Di satu sisi dia merindukan Rahmat, cinta pertamanya yang selalu mendukungnya. Di sisi lain ada Pak Mulyono, sosok yang tiba-tiba datang ke dalam hidupnya dan mengguncang semua yang dia ketahui. Setelah berbicara dengan Pak Mulyono, Alia tidak bisa tenang. Dia kembali ke rumah dengan perasaan hancur dan bingung. Malam itu, saat Rahmat pulang, Alia berusaha bersikap normal. Mungkin sedikit berlebihan, tetapi dia tidak ingin Rahmat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hei, sayang bagaimana? Harimu? Tanya Rahmat dengan senyuman yang hangat. Seolah menghapus semua masalah yang ada. Alia mencoba tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. Baik hanya sedikit pekerjaan dan menonton film. Jawab Alia mencoba menutupi kepenatan di wajahnya. Namun, Rahmat bisa melihat ada sesuatu yang mengganggu Alia. Dia mendekat dan meraih tangan Alia. Kau tahu, aku selalu ada untukmu. Jika ada yang ingin kau bicarakan, jangan ragu untuk berkata. Adalah tim. Alia merasa terperangkap dalam jaring emosinya sendiri. Mendengar kata-kata Rahmat, membuat air matanya kembali menggenang Rahmat. Aku?
Dia ingin mengatakannya, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar dia. Hanya bisa menunduk, berjuang untuk menahan tangis Alia. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Rahmat. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Aku rasa kita perlu membicarakan sesuatu." Akhirnya Alia memiliki keberanian untuk mengatakannya menyusun kata demi kata. Akhirnya, dia mengisahkan perasaannya kerinduan, kesepian, dan kerumitan yang dia hadapi tanpa menyentuh aspek yang lebih sensitif. "Alia, aku mengerti bahwa waktu kita terpisah sangat sulit. Namun kita bisa melewati ini bersama-sama." Aku janji, Rahmat berusaha meyakinkannya. Namun, Alia merasa semakin terjerat dalam kebohongan, betapapun dia mencintai Rahmat. Perasaannya kini menyapu kakinya dengan arus yang kuat dan tak terduga. Kembali ke apartemennya, Alia duduk merenung. Kehamilannya mengguncang kehidupannya dan rasa bersalah mulai menggerogoti jiwa. Dia tahu bahwa waktu yang dia miliki untuk membuat keputusan semakin sedikit. Dia harus memikirkan masa depannya dan masa depan anaknya. Alia termenung berdiri di persimpangan dua jalan. Di satu sisi ada rasa tanggung jawabnya sebagai istri Rahmat dan di sisi lainnya terdapat pengkhianatan yang rapuh namun mendalam. Dia harus melawan rasa takut dan kebingungannya. Pilihan sulit menanti. Apakah dia akan memberitahu Rahmat tentang kehamilan dan keadaannya yang sebenarnya? Ataukah dia akan terus bersembunyi dalam kegelapan waktu akan menjawab semua itu? Dan Alia menyadari bahwa setiap detik berlalu membawa dirinya semakin dekat ke arah keputusan yang akan menentukan siapa dia sebenarnya dan di mana dia seharusnya berada dalam desakan hati yang mendalam. Alia tahu bahwa badai yang sedang mengamuk akan segera merangkul hidupnya, dan dia tidak bisa menghindar dari apa yang telah dia jalani. Hari-hari berlalu dan Alia terus terjebak dalam pusaran ketidakpastian. Rasa berat di dalam dadanya semakin mengganggu, seolah ada suara yang terus mengingatkannya akan dosa yang tidak bisa dia lupakan. Setiap kali Rahmat pulang, terasa ada jarak di antara mereka. Sebuah celah yang semakin melebar. Alia berusaha untuk berpura-pura, semuanya baik-baik saja. Tetapi di dalam hati dia merasakan ketidakadilan dari setiap kebohongan yang dia buat. Suatu malam, setelah 2 minggu penuh kepenatan, Rahmat mengajak Alia untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Alia merasa cemas, tetapi ia menyetujuinya karena ingin menunjukkan semangat. Meskipun hatinya berat dalam. Perjalanan mereka berbicara tentang banyak hal, pekerjaan, rencana masa depan, dan harapan-harapan yang pernah mereka tuliskan bersama. Saat sampai di rumah orang tua Rahmat, suasana hangat menyambut mereka. Ibu mertua Alia segera menyambut mereka dengan pelukan dan masakan yang sudah hapkan. Momen itu membuat Alia kembali teringat akan betapa bahagianya kehidupan mereka sebelum semua ini terjadi. Namun, saat melihat senyum Rahmat, Alia merasa hatinya semakin tertekan. Dia tidak tahu seberapa lama lagi dia bisa menyimpan rahasia ini setelah makan malam. Alia duduk di teras bersama Pak Mulyono. Alia berusaha bersikap normal, tetapi ketegangannya tampak jelas. Obrolan ringan tentang cuaca dan kebun mereka mengalir. Tetapi di balik kata-kata itu ada sirami rasa bersalah yang terus berusaha ia bendung. Alia tidak bisa menatap Pak Mulyono karena setiap kali mereka bertemu, ingatannya akan malam itu kembali menghantuinya. "Alia, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Bukan, tiba-tiba Pak Mulyono bertanya. Suaranya lembut dan penuh perhatian. Alia tidak bisa berbohong. Hatinya semakin berat. Aku baik-baik saja, Pak," jawabnya dengan suara yang diragukan. Namun Pak Mulyono tidak mempercayai jawaban itu. Dalam tatapan matanya, Alia bisa melihat kekhawatiran dan ketidakpastian. Malam itu Alia berusaha tidur, tetapi pikirannya terus melayang. Antara kesedihan dan rasa bersalah, dia memandang Rahmat yang tertidur di sampingnya. Wajahnya damai, seolah tidak ada apapun yang salah. Alia merasakan air mata membasahi pipinya dengan penuh kesedihan. Dia menyadari betapa ia mencintai suaminya, tetapi juga merasa terjebak dalam hubungan terlarang yang kelam. Keesokan harinya, rasa tidak nyaman semakin menggelayuti hati Alia. Dia merasa harus membuat keputusan sebelum semuanya terlambat menuju akhir pekan. Saat Rahmat kembali ke kerjaan, Alia semakin bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan kehamilannya. Di satu sisi, dia ingin memberitahu Rahmat tentang bayi ini, tetapi di sisi lain dia tidak ingin menghancurkan semua hal yang telah mereka bangun bersama, mencintai Rahmat dan sekaligus menipu. Dia adalah sebuah kontradiksi yang menghancurkan jiwanya.
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyimpan semua rasa sakit ini dalam hati. Keterpurukan Alia semakin memburuk ketika dia menemukan sebuah pesan di ponsel Rahmat. Ternyata Rahmat mendapat kabar bahwa salah satu teman dekatnya sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Teman Rahmat merasa dikhianati dan berita itu memang membangkitkan ketakutan dalam diri Alia. Ia tidak bisa menghindari pikiran bahwa apa yang terjadi pada temannya bisa saja terjadi padanya. Malam Alia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menelepon Pak Mulyono. Dia merasa harus berbicara tentang semua yang terjadi untuk mencari pencerahan. Dalam percakapan yang penuh emosi itu, Alia mengungkapkan keraguannya. Pak Mulyono, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terjebak jika aku memberitahu Rahmat. Aku bisa kehilangan segalanya. Tapi jika aku terus berbohong, aku merasa semakin tidak layak, kata Alia. Suaranya bergetar. Pak Mulyono mendengar dengan seksama. Akhirnya berkata Alia, keputusan ini tidak bisa aku buat untukmu. Hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu dan bayi itu. Namun, ingatlah bahwa segala keputusan juga bisa berdampak pada orang-orang yang kita cintai. Kata-kata Pak Mulyono menggema dalam pikirannya, membuatnya terbangun dari lamunan keterpurukan. Mungkin keputusan harus diambil, tetapi apa yang menjadi pertimbangan? Apakah lebih baik untuk mengungkapkan kebenaran dan bersiap menanggung konsekuensinya atau sebaliknya, menyimpan semua ini dan melanjutkan hidup dengan rasa bersalah? Kesedihan semakin mendalam saat Alia melihat tangan masa depan yang suram. Dalam pekan setelah pertemuan dengan Pak Mulyono, Alia semakin menjauh dari Rahmat. Dia berusaha berperilaku normal, tetapi semua berubah ketika Pak Mulyono menghubunginya untuk bertemu sekali lagi dalam hati. Alia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menyelesaikannya. Pertemuan mereka diadakan di tempat yang sama. Keduanya duduk dalam keheningan emosional, mencengkeram dinta mereka. Alia, apa kamu sudah memikirkan semua ini? Tanya Pak Mulyono dengan nada penuh teka-teki. Alia mengangguk pelan. Aku sudah merenungkannya dan aku merasa bingung. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Namun, aku takut akan konsekuensinya. Apapun keputusanmu, aku akan berada di sisimu, ujarnya lagi. Dan Alia merasakan simpati yang tulus. Alia merasakan keputusasaannya semakin membara. Dalam nafas yang dalam, ia berusaha memantapkan hatinya untuk bercakap-cakap tentang takdir yang telah mereka ciptakan. Kesedihan mencerminkan wajahnya dan sahabat yang setia kini berperan sebagai sumber ketulusan. Namun, saat dia sudah bersiap untuk membicarakan segalanya, Alia merasakan sesuatu dalam dirinya. Dia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Rahmat dan semua konsekuensi dari tindakan yang telah dia lakukan. Dengan lengan yang bergetar, dia tahu waktu telah habis. Badai akan segera datang dan Alia harus siap menerima segala yang mungkin terjadi. Dia mematuhi hati dan memilih untuk bersikap jujur pada diri sendiri dan orang-orang yang mencintainya. Namun, keputusan ini, meskipun tampak bisa membebaskannya, juga bisa menghancurkan semua yang dia cintai, dan dalam hati kecilnya. Alia tahu betapa sulitnya jalan di depan hari-hari Alia setelah keputusan itu menjadi semakin menegangkan dalam hatinya. Dia tahu bahwa saat-saat terberat kini akan segera tiba setelah berminggu-minggu bertarung dengan perasaannya. Alia memutuskan untuk memberitahu Rahmat tentang kehamilannya dan segala yang telah terjadi. Rasa cemas menyelimuti pikirannya setiap detak jantungnya, seperti sebuah pengingat bahwa dia akan menghadapi konsekuensi dari semua tindakannya. Suatu sore, Alia akhirnya mengumpulkan keberanian dan memanggil Rahmat untuk berbicara. Mereka sepakat untuk duduk di taman dekat rumah tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Alia tahu momen ini akan menjadi titik balik dalam hidup mereka dan dia bertekad untuk tidak menyerah pada rasa takutnya. Mereka duduk di bangku. Rahmat terlihat cerah dan dia tersenyum. Kau terlihat berbeda akhir-akhir ini. Apa ada yang ingin kau bicarakan? Tanyanya. Tampak penuh perhatian. Alia menarik nafas dalam-dalam menatap mata suaminya yang hangat. Aku butuh untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Ram, kata Alia dengan suara bergetar, sesuatu yang sangat berat bagiku. Rahmat mengernyitkan dahi dan Alia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Cobalah untuk tidak panik. Ini tentang kehamilanku. Alia berusaha menjelaskan dengan hati-hati.
Dia melihat mata Rahmat membesar. Terkejut. Kau hamil, tapi kita tidak pernah merencanakannya, jawab Rahmat bingung dan terkejut. Namun, Alia tahu itu bukan satu-satunya berita yang perlu dia sampaikan. Begitu semua rentetan kata-kata mulai mengalir dari bibirnya, rasa sakit dan penyesalan terbongkar, seperti air bah yang tak terduga. Dia menjelaskan tentang hubungan yang terlarang. Bagaimana? Dia jatuh ke dalam keterikatan yang tidak dia inginkan dan bagaimana semua ini membawa konsekuensi yang sangat berat bagi keluarganya. Rahmat terdiam. Air mata mengalir di mata Alia saat melihat mimik wajah Rahmat berubah dari kejutan menjadi kedukaan Alia. Kenapa? Tanyanya. Suaranya bergetar penuh rasa sakit dan kebingungan. Kenapa? Kau tidak memberitahuku lebih awal. Kita bisa melewati ini bersama, kata-kata Rahmat seperti pisau yang menancap di hati Alia. Kendati ingin meminta maaf dan meyakinkan Rahmat akan cintanya, dia juga tahu bahwa tindakan yang salah tak bisa diubah hanya dengan kata-kata. Aku sangat menyesal Rahmat, ucapnya. Suaranya pecah. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti hatimu. Aku terjebak dalam kesepian dan rasa sakit. Air mata Rahmat akhirnya jatuh. Begitu banyak rasa sakit yang terpendam terlihat dalam sorot matanya. Alia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari keputusannya sendiri, dan kini dia harus menanggung akibatnya. Aku mencintaimu, Alia, tetapi ini adalah pengkhianatan yang tidak mudah untuk dimaafkan. Perasaan hancur dan ketidakpastian membanjiri pikiran mereka. Dalam momen yang sunyi itu, Alia merasa situasi semakin tidak bisa diubah. Rahmat bangkit dari bangku, menatap ke arah jauh dan Alia tahu bahwa hatinya telah tercabik. Sulit untuk mengatakan seberapa jauh mereka akan terpuruk, tetapi mereka tahu untuk saat ini mereka perlu memahami apa arti semua ini. Di malam yang sama, Alia kembali ke rumah. Langit gelap melingkupi seolah mencerminkan hatinya yang penuh duka. Dia teringat akan hari-hari indah dan pernikahan mereka. Di dalam kamarnya, Alia berbaring sambil menangis, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia tidak ingin kehilangan Rahmat dan dia berharap bisa memberikan kesempatan kedua pada cinta mereka. Hari-hari Karyana itu berlalu. Alia bertekad untuk bertahan dan berjuang untuk keluarga yang sedang berantakan. Dia memutuskan untuk menemui Pak Mulyono dan membicarakan semua masalah ini. Saat bertemu dalam suasana yang lebih tenang, Alia mengatakan padanya tentang keputusan yang diambil serta komitmennya untuk memperbaiki diri. Pak Mulyono mendengarkan dengan tenang, lalu mengungkapkan dukungan dan keinginannya untuk membantu Alia melalui masa-masa sulit ini. Alia, setiap orang bisa jatuh dan berbuat salah, tetapi penting untuk bangkit dan belajar dari kesalahan itu. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki dan menemukan jalan baru. Bermula dari pertemuan dengan Pak Mulyono, Alia melanjutkan perjalanan menuju penyembuhan. Dia mulai menghadiri konseling baik sendiri, maupun bersama Rahmat. Dia berusaha menyampaikan cinta dan perhatian yang tulus kepada suaminya, berjuang agar mereka bisa saling memaafkan, meskipun ada rasa luka yang mendalam. Seiring waktu, Alia dan Rahmat perlahan mulai membangun kembali jembatan hubungan mereka. Meski terlihat lama dan melelahkan, Alia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan kesepian dan rasa tak berdaya menguasai hidupnya. Dia berfokus untuk menjadi seorang istri yang lebih baik dan orang tua yang dapat diandalkan untuk bayi yang akan lahir, meskipun mereka tidak bisa mengubah ikatan yang sudah terbentuk dalam perjalanan hidup mereka. Langkah-langkah kecil inilah yang membawa mereka lebih dekat untuk memahami arti cinta dan pengkhianatan Alia. Akhirnya menyadari bahwa perjalanan ke depan menuntut kejujuran bukan hanya kepada Rahmat, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Kisah Alia mengingatkan kita bahwa kesalahan bisa terjadi di mana-mana saja dalam kehidupan, tetapi penting untuk berani menghadapi konsekuensinya. Pengkhianatan bisa menyakitkan, tetapi perubahan dan penyembuhan bisa datang ketika kita berkomitmen untuk berjuang dan memperbaiki diri. Ketulusan, pengertian, dan keinginan untuk belajar dari kesalahan adalah kunci untuk membangun kembali hubungan yang hancur. Selalu ingat kejujuran kepada diri sendiri dan orang yang kita cintai adalah langkah pertama menuju pemulihan dan kebahagiaan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.